Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggidian Arisna Putri. Saya dari kelas komputerisasi akuntansi pagi. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan query, relationship, bahkan sampai dengan formnya. Di sini sudah ada soalnya, mulai dari merelasikan query sampai dengan pembuatan formnya. Oke, langkah yang selanjutnya kita buka dulu Microsoft Access-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2007. Oke, sebelum itu saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai query design dan query wizard. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai query design terlebih dahulu. Nah, pada query design ini kita sangat diberi kemudahan oleh Microsoft Access kepada para penggunanya. Mengapa? Karena kita tinggal menambahkan tabel mana yang akan kita gunakan dalam proses perhitungan. Kemudian untuk menampilkan tabel, kita dengan mudah mengklik 2 kali fill yang akan ditampilkan. Misal contohnya seperti ini. Kita tambahkan semua tabelnya. Kemudian kita klik 2 kali pada fillnya. Klik 2 kali pada fill yang sedang Anda butuhkan. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, lalu yang kedua, yang query wizard. Nah, query wizard itu hampir sama dengan query design, hanya bedanya query wizard itu tampilannya seperti kotak dialog. Dan pada query wizard itu terdapat 4 macam query wizard, dan yang pertama ada simple query wizard, dan yang kedua ada cross type query wizard, yang ketiga ada find duplicate query wizard, dan yang ketiga ada find unmatched query wizard. Lalu berikutnya kita lihat soalnya. Relasikan ketiga tabel tersebut dalam query dengan pilihan kolom nomor pinjam dalam tabel pinjam, nomor AGT dalam tabel pinjam, nama dalam tabel anggota, kode dalam tabel pinjam, judul dalam tabel kaset, tanggal pinjam dalam tabel pinjam, tanggal kembali dalam tabel pinjam, harga dalam tabel pinjam. Simpan dengan nama key relasi peminjaman. Oke, langsung saja kita buka aksesnya. Kita relasikan terlebih dahulu dengan cara klik database tool, lalu kita klik relationship. Jadi sudah terrelasi seperti ini. Terrelasi antar primary key-nya. Jadi ketika pada saat membuat tabelnya harus dibuat dulu primary key-nya, ditentukan dulu. Nah, di sini primary key-nya ada nomor AGT atau nomor anggota. Ini juga sama, nomor anggota, kode dan kode. Jadi kita relasikan nomor anggota dengan nomor anggota, kode dengan kode. Lalu kita close. Kita save. Kemudian sini saya akan menggunakan query wizard dalam pembuatan query-nya. Nah, kita klik dulu. Di sini saya pilih yang bagian simple query wizard, lalu klik OK. Lalu pilih tabel atau query-nya. Di sini saya akan pilih tabel pinjam. Atau lihat dulu soalnya tadi seperti apa. Kita lihat dulu soalnya. Yang pertama ada nomor pinjam pada tabel pinjam, kita pilih. Lalu yang kedua ada nomor anggota dalam tabel pinjam,
Lalu yang ketiga ada nama dalam tabel anggota. Lalu yang keempat ada kode dalam tabel pinjam. Lalu berikutnya ada judul dalam tabel kaset. Lalu berikutnya ada tanggal pinjam pada tabel pinjam. Selanjutnya ada tanggal kembali pada tabel pinjam. Lalu berikutnya ada harga pada tabel pinjam. Nah, seperti ini. Nomor pinjam, nomor anggota, nama, kode, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan yang terakhir harga. Udah benar. Lalu kita klik next. Setelah itu kita klik next, dan kemudian kita ubah namanya sesuai dengan yang ada di soal menjadi G relasi peminjaman. Kita ketik dulu G relasi peminjaman. Kemudian pilih salah satu yang ada di pilihan berikut ini. Saya pilih yang open the query to information. Jadi hasilnya seperti ini. Penggabungan antara tabel anggota, tabel pinjam, dan tabel kaset. Oke, yang berikutnya soal nomor 4. Buat rumus di bawah ini dalam Q relasi peminjaman. Di sini ada 3 rumus. Yang pertama ada rumus lama, yakni tanggal pinjam dikurangi dengan tanggal kembali. Dan yang kedua ada rumus denda, yakni jika lama lebih dari 1 hari, denda per hari 500, dan jika lama sama dengan 1 hari, tidak dapat denda. Dan rumus yang ketiga ada rumus bayar, yakni harga ditambah denda. Langsung saja kita buka di Microsoft Access-nya. Kita klik kanan pada Q relasi peminjaman. Lalu kita klik yang design view. Kemudian kita isikan pada field yang kosong. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih fill. Lalu setelah itu kita masukkan rumus yang pertama, rumus lama. Kedua, kurung buka, tanggal kembali kurangi dengan tanggal pinjam. Tutup kurung. Nah, mengapa di sini saya balik tanggal kembali menjadi yang pertama? Karena jika tanggal pinjam yang pertama, maka hasilnya akan negatif. Jadi perlu dibalik yang pertama, yaitu tanggal kembali dikurangi dengan tanggal pinjam. Lalu klik OK. Nah, kemudian kita masukkan rumus yang kedua, yaitu rumus denda. Kita klik kanan, lalu klik build. Kemudian kita tulis ini menggunakan rumus fungsi if yang majemuk. Karena ini i-nya ada 2, berarti ini menggunakan if yang majemuk.
lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu rumus yang ketiga ada rumus bayar. Sama caranya, klik kanan lalu pilih build, lalu ketikkan rumus bayar, yakni harga dikurangi dengan denda. Nah, kemudian klik OK. Kemudian untuk melihat hasilnya, di sini klik kanan dulu, klik save, lalu kita klik kanan lagi untuk melihat hasilnya dengan klik datasheet view. Nah, hasilnya akan terdapat 3 kolom baru di sini, yakni kolom denda, kolom lama, dan kolom bayar. Lalu soal yang berikutnya, soal nomor 5. Buat form dari query key relasi peminjaman bentuk bebas menggunakan pilihan input semua kolom dari key relasi peminjaman disimpan dengan nama F peminjaman. Kita langsung buka ke Microsoft Access-nya. Nah, sini saya close terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik create, lalu pilih yang form wizard, lalu pilih tabel atau query-nya dengan key relasi peminjaman seperti ini. Lalu kita pilih semua available field-nya, kita seleksi semuanya, lalu klik next. Kemudian di sini ada 4 pilihan, yakni ada columnar, tabular, datasheet, dan justify. Ini tinggal pilih yang mana yang ingin Anda buat formnya. Di sini saya akan pilih yang columnar, lalu klik next. Lalu setelah itu beri namanya seperti soal tadi, beri nama dengan F peminjaman. Lalu kemudian kita klik finish. Nah, hasilnya seperti ini. Ada no pinjam, no AGT, nama, kode, judul, tanggal pinjam, kembali, harga, lama, denda, dan bayar. Lalu berikutnya kita buka soalnya lagi, soal yang nomor 6. Lengkapi form F peminjaman dengan fungsi toolbox judul atau label, gambar atau image, kolom pilihan no AGT dan kode atau combo box, serta tombol perintah standar atau comment button. Yang pertama, kita buat judulnya menggunakan label. Ini kita klik kanan ke desain view-nya. Sini kita desain dulu formnya. Di sini saya akan memberikan judulnya menjadi form peminjaman buku perpustakaan. Kemudian pilih jenis fontnya menggunakan format, lalu kita pilih dulu fontnya, terserah Anda. Sini saya pilih yang ini, lalu klik center, kita tengahkan, warnanya seperti ini, warna hitam.
Lalu berikutnya kita masukkan gambar dalam toolbox image, desain, lalu kita insert gambar. Di sini sudah ada gambarnya. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita buat kolom no AGT dan kode menjadi combo box. Caranya ini kita atur dulu. Sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu pada no AGT klik kanan, lalu pilih change to combo box. Nah, lalu kita klik property sheet. Nah, pada data klik row search-nya jadi tabel anggota. Nah, seperti ini. Lalu ulangi hal yang sama pada kolom kode. Klik kanan, change to combo box, lalu klik property sheet, lalu pilih row search type, menjadi tabel atau query. Kemudian kita sesuaikan ukurannya, ukuran kolomnya agar terlihat rapi. Berikutnya kita buat tombol perintah standar pada command button. Ini menggunakan command button ya. Kita buka tool aksesnya, lalu kita klik button, kita buat tombolnya, kita drag. Kemudian kita klik record navigation yang kode previous record, lalu klik next,
lalu klik teks, lalu tulis data sebelumnya. Lalu klik next, kemudian ini finish. Setelah itu sama, kita klik button lagi, kemudian kita drag, kemudian kita pilih yang record navigation tapi yang go to next record. Lalu kita klik teks, kemudian ubah namanya menjadi data selanjutnya. Lalu klik next, kemudian klik finish. Lalu setelah itu sama, membuat butonnya lagi, tapi di sini kategorinya yang record operation. Lalu klik yang add new record, lalu klik next, kemudian klik tag, kemudian ubah namanya menjadi tambah data baru. Lalu klik next, kemudian klik finish. Lalu setelah itu klik buton lagi, kita drag, kemudian kita pilih yang record operation, lalu pilih yang save record actionnya, klik next, lalu ubah namanya menjadi simpan data, lalu klik next, lalu klik finish. Dan kemudian yang terakhir sama, kita dragging dulu, kemudian kita pilih yang bagian record operation, lalu pilih yang delete record, kemudian ubah namanya menjadi hapus data, lalu klik next, kemudian klik finish. Setelah itu kita atur posisinya sesuai dengan yang dibutuhkan atau keinginan kita. Ini juga sama, diatur dulu, besarkan,
di sini. Nah, hasilnya akan tampil seperti ini. Dan kemudian untuk melihat hasil form yang sudah kita buat tadi, caranya klik kanan F peminjaman, lalu pilih yang form view, lalu hasilnya seperti ini. Lalu misalkan kita tes buttonnya, misalkan saya klik data selanjutnya, maka nomor pinjamnya akan berubah menjadi NP002. Jika kita klik data sebelumnya, maka nomor pinjamnya akan berubah menjadi NP001. Oke, setelah itu misalkan kita akan mendapatkan data baru, kita klik saja. Misalkan di sini saya akan menambahkan nomor pinjam NP0013, kemudian nomor anggotanya misalkan P001 atas nama Bambang H, kemudian kodenya misalkan S1, tanggal pinjamnya misalkan 21, dan tanggal kembalinya misalkan 23, dan harganya misalkan di sini saya buat 5.000. Nah, di sini kursornya kita letakkan, lalu setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini coba kita lihat di query relasi peminjamannya. Nah, di sini akan muncul nomor pinjam 13 atas nama Bambang H. Kemudian kita kembali ke form peminjamannya lagi. Kemudian kita hapus datanya, hapus data yang ini. Kita klik hapus. Nah, klik yes. Maka akan tertulis terhapus seperti ini. Lalu klik kanan, delete record. Yes. Oke, cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada penjelasan yang kurang paham bagi kalian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bye bye.